kacau sebetulnya, nggak kacau. Jadi NU itu sama pesantren itu tua pesantren. Jadi NU dilahirkan pesantren, bukan dibalik. Pesantren dilahirkan. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini, kadang nyuwun sewu sekali berbahasim, itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasim cara kula kok dadi Mbah Hasim ya mangkel. Mbah Hasim ku ngarangno kentong. Nggih ngaramno beduk, tapi NU nganggo kentong. Dan uniknya Mbah Hasim enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasim sama Bapak Kemas Kumambang itu sampai dikitabkan. Saling meritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir Mbah Hasim ketika Nabi rembukan, ini gimana ya cara menentukan waktu sholat? Ya pakai kentong ya Rasulullah, zakalin nasoro itu untuk orang Nasrani. Ya pakai buk itu trompet, zakalil Yahudi itu untuk orang Yahudi. Ada yang usul lagi pakai api ya Rasulullah, zakalil Majusi itu orang Majusi. Nah, itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi azan. Ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya azan. Sehingga Mbah Hasim menolak kentong. Karena mantas sababi kaumin bahwa dia keras sekali sampai bilang haram. Dia judulnya ya haram. Al-Jasus Antakhrimin Nakus. Setelah naskah itu sampai ke Mbah Fakih Mas Kumambang di Gresik situ, di daerah Dukun situ. Dulu nggak ada WA ya, jadi sampainya ya lama. Makanya saya sampai sekarang nggak punya WA karena ya saya ulama kan, kalau WA-an terus ya jadi ulama. Ya jadi ulama main WA-an terus. Ada sore nggak mau berpikir mesti kebanyakan WA. Karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk. Sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita. Beda kalau yang nggak WA-an kan mikir apa kita yang menentukan. Kalau WA-an kan kita ditentukan. Mau mikir anaknya butuh apa gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta. Ada secara kewajiban ngapain kamu orang Malang mikir Jakarta? Gara-gara WA mikir Jakarta belum selesai ada berita di Sulawesi mikir Sulawesi. Terus itu mikir NTT. Makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional. Jadi Masio RT itu yang mikir gimana ke Indonesia. Nanti kalau sampai lupa kalau dia itu RT. itu nanti perangkat terdekatnya. Semua orang sekarang merasa tokoh. TV-nya yang sudah smart. Itu nanti tinggal di konekkan. Harusnya semua orang juga punya ide tentang nasional. Harusnya negara begini-gini. Boleh wongnya sing duwe ikon itu RT. Tapi ya itu artinya harus sudah ada smart view. TV-nya juga ya. Saya teruskan. Setelah naskah itu sampai ke Kiai Fakih Mas Kumambang. Kalau enggak ya itu marah besar. Ini harus dilawan dan saya bukan karena benci Mbah Hasim. Beliau teman saya ketika ngaji Kiai Mahfud di Mekah. Jadi Mbah Fakih dan Kiai Hasim itu teman ketika ngaji di Mekah. Secara ngelawan itu lucu, gak ilmiah tapi gak ilmiah wong alim tetap ilmiah. Di mana-mana serupa itu tidak sama. Ya kalau mungkin zaman Nabi di Medina itu zaman itu kentong itu identik dengan milik Nasrani. Di Indonesia beda. Pos kampling ya kentong, kebakaran ya kentong, wae sarapan orang di LP ya pakai kentong. Jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasrani. Lalu haramnya di mana? Yang di mana-mana tasabbuh itu identik. Ini tidak identik. Mulai masalah kan? Mulai masalah. Jadi beliau kayak judul Hazruus. Hazruus itu kepala bergeleng-geleng. Sekarangan kok ngene. Jadi sekarangan kok provokatif gitu gitu. Dan itu Mbah Hasim ya hormat. Mbah Fakih hormat. Saya sendiri secara pribadi itu lebih suka mendapat Mbah Hasim sebetulnya. Karena bagi saya sholat itu sakral. Ya sudahlah kalau sakral ya dipanggil dengan sesuatu yang sakral yaitu kalimat thayyibah adzan. Tapi saya tidak akan bilang kalau kentongan itu haram. Karena kalau haram alasannya mirip orang Nasrani. Sementara pos kampling ya pakai kentong, ada banjir ya kentong, ada kebakaran ya kentong. Jadi tidak identik untuk misa atau untuk sholat ala Nasrani. Tapi itu dulu ya rileks saja, dua beliau itu ya saling menghormati, padahal saling kritik. Dan dulu ulama yang beda madhab itu ya saling menghormati.
Imam Syafi'i itu kalau sholat di kawasan masjid Abi Hanifah ya tidak kunut. Ketika ditanya kenapa kamu tidak kunut, sementara engkau berpendapat kunut itu sunat. Ikroman di hadal madhab, saya sangat menghormati Pak. Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat kalau orang pakai bekam, pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak batal apa sholatnya atau wudunya tidak batal. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, apa kamu makmum Syafi'i? Bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Syafi'i? Padahal menurut keyakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal. Ini habis ikhtijar udah wudu. Tapi tetap saja beliau, karena perbedaan pendapat di furu' itu lazim. Ya orang boleh berdebat lah. Ketika Unisma datangkan saya, itu saking senengnya kiai, apa saking sombongnya sampai ngatur kiai, kan nggak pernah bisa diperdebatkan. Itu kan orang boleh debat kan. Itu saking angkuhnya apa saking senengnya kan nggak jelas kan. Kan dan orang boleh setuju pendapat saya, yaitu ngatur kiai itu haram. Setuju juga Pak Rektor, ekspresi mahabbah itu ya macam-macam. Dulu sahabat ya gitu, sahabat itu ada yang nggak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayat. Ketika ditanya, lo kamu itu sahabat kok nggak tahu wajahnya Nabi? Saya nggak pernah berani memandang Nabi. Termasuk besar karena ijlalan lah, terlalu menghormati saya sehingga nggak berani memandang wajahnya. Ada sahabat sing penggawaannya dulu wajah Nabi sampai bisa nyifati Alfiu Fabinunil Hajib sampai bisa nyifati detail karena dulu wajah Nabi itu ibadah. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin nggak melihat Allah? Enggak. Loh, tapi semua orang ingin melihat Allah. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Ben gak elek-elek Allah tak delok terima aku. Wong ra jelas. Berarti kan kok delok pengen. Banyak. Jadi justru tapi karena saking takzimnya. Enggak lah, mosok aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita. Menurut kesepakatan ulama, soft awal itu paling baik. Tapi banyak juga wali yang kalau sholat itu di belakang. Koyok paling bener ya kok ngarep. Udah bayangkan misalnya kamu semangat di soft awal di masjid haram, jebule sholatnya salah. Itu dari malaikat gaya nih kok ngarep, jebule raro. Ini di sini wong, jebule bodoh gitu. Gaya nih kok ngarep, jebule. Coba orang kalau sowan Mbah Mun, yang berani di depan itu kan ya ketuanya atau jubirnya kan, yang merasa tidak mati pinter-pinter kan mesti di pojokan. Artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja, apa? Sah saja. Makanya banyak sahabat yang jarang sowan Nabi, alasannya takut ganggu Nabi. Banyak yang sering sowan Nabi, alasannya seneng Nabi. Yang sowan ya seneng Nabi, yang nggak sowan alasannya seneng. Loh, Nabi itu tokoh, punya keluarga, punya anak. Kalau saya sering sowan berarti sering ganggu. Yang sering sowan dia alasan ini khazanah kita harus istifadah. Jadi zaman dulu dia biasa dua sahabat, yang satu milih mahabbah itu milih sering sowan, yang satu juga mahabbah milih tidak sering. Karena pertanyaannya bisa dibalik kan, sering sowan apa sering ganggu coba. Nabi Abedar, assalamualaikum. Nabi nimang cucunya, assalamualaikum. Ayo bener yang sowan apa bener yang enggak kalau seperti itu. Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi sahabat kalau mau sowan Nabi ya nunggu di Sufah. Kalau Nabi keluar berarti milik publik. Sekali masuk ke dalam tidak ada berapa yang berani sowan. La tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil. Karena sekali Nabi masuk dalam itu milik privat keluarga, milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya. Jadi Nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik publik. Itu terus jalan tengah. Karena kalau langsung masuk, bayangkan saya itu sering menyaksikan Mbah Mun habis ngaji 2,5 jam ngaji Jalalain, baru masuk, assalamualaikum. Padahal yai mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu. Jadi dulu itu Quran sangat modern, sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu. Mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu. Jadi dulu itu Quran sangat modern, sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu. Itu Islam sudah modern. Dia kan gak fair kan? Misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini, terus kalau misalnya kesini selonang-selonang kan lucu kan, mentang-mentang kiai terus juga sowan-sowanan selonang-selonang. Padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol, sering gak fair dunia ini. Tapi karena aku kiai oleh gelo ya sudah. Akhirnya saya memutuskan gak gampang kemana-mana karena itu. Saya sering didatangi ajudannya menteri, Gus,
mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini, mesti saya bilang mereka milih tanggal yang mereka kosong. Kok tidak mikir apa situ kosong? Tak jawab enggak sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya gitu. Akhirnya dibalik datang lagi, Gus jam jenengan kosong apa kita menyesuaikan. Lah itu lagi di akhlak kata saya. Itu baru punya akhlak kata. Bukan masalah gengsi ya. Saya sendiri tuh dolan ke alumni itu jarang karena ya takut. Kiai kan yo nganggur jam 09.00 nganggur, jam 10 nganggur. Saja alumni itu kerja di pabrik, saja yang latihan ekonomi di pasar. Jika kalau saya datang jam 9, iki kiai sing nilai santri ini, apa kiai sing ganggu santri. Nah karena orang ini melakukan rutin gak kok berpikir, pokoknya ngono jenenge silaturahim. Mau nyerah kok berpikir, padahal kalau diangen-angen ini kiai yang nilai santri ini, apa kiai yang ganggu santri ini karena datang di jam kerja. Nah, bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi sesuai diangen-angen Nabi. Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta-ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, cara Rasulullah kesimpulannya satu. Orang tidak mau berpikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih. Maka hebatnya Nabi ketika berjanji harus pokoknya saya minta nggak ada perang. Dan orang boleh mendiskusikan Islam. Itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu orang kan nggak mau berpikir. Ibarat seorang misalnya senang satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, diangen-angen cawe itu iku ora seneng aku. Untungnya apa untuk wong ayu ora seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA-an tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erick. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah gue kalah BA, gue kalah BB. Pikirannya kan, ojo sampai kalah. Barang wis menang ternyata ada maslahat. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu dipertarungkan. Dong Islam itu dinu aklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang. Yang menang berarti benar, yang menang benar. Kan terus jadi repot. Itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudah lah, nggak ada perang. Nah makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, nggak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang, akhirnya fatafawadu fil hadis wal munazah, orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan. Muhammad, urusan kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi macam-macam kan. Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Terus kata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya. Ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu mangkel enggak, bingung enggak? Ya susah, Mat. Kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Senang mana? Senang majikan satu. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam, kamu yang repot. Akhirnya sudah Mat, Tuhannya satu aja. Nah, itu ya barokahnya diskusi tadi, barokahnya enggak perang. Darabahu masalah rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Ya ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini. Benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan enggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah banyak patok jadi kafir. Pertanyaannya, loh ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu enggak? Cara logika itu kan enggak ketemu kan?
Makanya cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abul Hasan Asyadzili kualat mesti sampean. Ketua Torekoh napa? Sadziliyah. Cara madzhab Sadzili dan Anda boleh berbeda madzhab. Cari khasnya wong kampus wani beda. Beda kapasitas lah pokoknya butuhnya beda. Dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara madzhab Abul Hasan Asyadzili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik. Tapi ba'da kamalit tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abul Hasan Asyadzili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salam. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung yughfar lahum ma qad salam.